Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas dan mengupas khutbah yang disampaikan oleh Huzur. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait khutbah atau pidato yang disampaikan oleh Huzur pada kegiatan Istima Nasional Lajna Imaillah UK pada tanggal 27 September 2025. Dan alhamdulillah di studio ini telah hadir Bapak Mubalik, Bapak Maulana Anum. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak dalam pidato yang disampaikan oleh Hujur ya Pak Mub, di situ Hujur menyampaikan bahwa mengenai kesetaraan ya, bahwa Allah itu memberikan ganjaran yang sama dengan laki-laki. Jadi perempuan itu memberikan maaf, perempuan itu diberikan ganjaran yang sama dengan laki-laki gitu Pak, atas amal soleh mereka. Kemudian ukurannya bukan dari jenis kelamin, melainkan dari ketakwaan mereka. Nah, mungkin bagaimana seorang wanita Ahmadi bisa menumbuhkan semangat bahwa setiap amal kecil ini dilakukan demi Allah melalui memiliki nilai yang sama di sisinya gitu. Iya, baik. Allah Ta'ala ini sangat sayang sekali dengan kaum perempuan. Ada satu surah, satu ayat ya dalam surah Al-Ahzab yang disampaikan oleh Huzur. Surah ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat menjawab kegelisahan dari kaum perempuan. Jadi dalam surah Al-Ahzab itu awal turunnya adalah dari pertanyaan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Salamah. Bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa di dalam Al-Quran itu kok yang banyak disebut itu kaum laki-laki? Kaum perempuannya kok sedikit?" Tidak lama dari itu Nabi langsung mendapatkan wahyu. Artinya langsung dijawab nih kegelisahan perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan yang berserah diri. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan yang beriman. Sesungguhnya baik laki-laki dan perempuan yang bersabar. Sungguhnya baik laki-laki maupun perempuan yang khusyuk. Sungguhnya baik laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Disebut dua-duanya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi karena di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kan Allah Ta'ala sudah berfirman ya bahwa Allah Ta'ala akan menerima amal baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan karena kedua-duanya ini saling melengkapi satu dengan yang lain itu ya. Nah, ditambah lagi tadi dengan ayat surah Al-Ahzab tadi. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dengan perempuan itu di hadapan Allah Ta'ala sama saja. Tidak ada perbedaannya. Hanya ada memang di dalam ayat yang lain, ya dalam surah yang lain, laki-laki dilebihkan sedikit derajatnya di atas kaum wanita. Itu menunjukkan bukan berarti pahala laki-laki dengan pahala perempuan jika dia beramal berbeda, tidak. Itu menunjukkan tanggung jawabnya yang lebih. Karena apa? Karena secara fitrati laki-laki memang diberikan kekuatan yang lebih kan. Dia lebih kuat, itu kan lebih berani biasanya. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya laki-laki yang maju gitu ya. Nah, hanya pada itu saja gitu. Jadi Tuhan menyampaikan karena memang laki-laki diberikan fitrat secara fisik itu lebih kuat daripada laki-laki secara tenaga ya. Makanya contohnya KDRT itu banyak dilakukan laki-laki kepada perempuan itu. Tetapi itu juga yang menjadi sorotan daripada agama Islam bahwa laki-laki yang paling terbaik adalah laki-laki yang paling sayang kepada keluarganya, kepada istrinya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah itu tidak dilihat dari gendernya. Kan diterima oleh Allah Ta'ala segala amal perbuatan ya
Yang baik itu baik dari laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dipisahkan. Itu hanya bagian tanggung jawab saja yang dipisahkan. Mhm. Laki-laki dikasih derajat lebih sedikit daripada perempuan. Itu. Jadi jawabannya adalah tidak usah khawatir, di hadapan Allah Ta'ala semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan masing-masing. Oh, iya baik. Tapi, kamu yang saya baca ya Pak, dari hadis, Rasulullah, terkait ibu ya, ibu itu dikatakan 3 kali. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya kamu? Ibumu ibumu ibumu, kemudian bapakmu gitu. Ya. Itu juga dibahas ya oleh Huzur ya Mhm, berkaitan dengan peran sosok seorang ibu. Jadi kalau kita melihat sabda dari Nabi Muhammad SAW itu, ini kan diwarnai oleh kebiasaan bangsa Arab yang patriarki. mmm, Patriarkinya ini sangat ekstrim. iya, Jadi menyanjung laki-laki di atas perempuannya ini sungguh-sungguh melebihi daripada kepatutan. mmm, Perempuan dianggap tidak memiliki jiwa, hanya iya, sebagai dianggap barang komoditi, ya. Nah, kebiasaan itu ingin dihilangkan, pemikiran itu ingin dibuang oleh Rasulullah SAW dari benak kaum muslim. Dengan iya, mengatakan apa? Bahwa surga itu berada misalnya di bawah telapak kaki ibu. mmm, Ketika orang bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa yang harus saya hormati?" "Ya itu ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ya ibumu," katanya. iya, Artinya tinggi sekali derajat perempuan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mhm, agar itu bisa menjadi budaya baru daripada mmm, meninggalkan budaya yang salah pada zaman itu, ya. iya, Jadi dulu Rasulullah SAW berada pada zaman itu, ya pada kebudayaan yang mhm, salah seperti itu. Sehingga itu menjadi sebuah isu yang sangat booming. Wah, Islam ini berkembang mhm, dengan memuliakan wanita. iya, Bahkan lebih harus dihormati wanita ternyata daripada laki-laki, kan iya, gitu. Jadi kebudayaan yang awalnya itu patriarkinya itu sangat ekstrim, dibalik oleh mhm, Rasulullah SAW bahwa yang lebih harus dihormati adalah kaum daripada perempuan. Artinya ini adalah penghormatan ya, agar terjadi keseimbangan. iya, Terjadi keseimbangan pemikiran antara kebudayaan lama digantikan dengan kebudayaan baru. Nah, jadi iya, kemudian nanti akan menjadi setara lah antara laki-laki dengan perempuan. perempuan. Oke, baik. Oke, mengenai ini ya Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Mubalik, eee, bahwa penghormatan wanita itu lebih tinggi begitu ya Pak? Nah, eee, bagaimana ya kalau misalkan, pada era sekarang ini saking, "Oh wanita ini harus dihormat," akhirnya malah, seorang wanita ini menumbuhkan rasa kesombongan. Bahkan Hujur juga, yang saya dengar itu, eee, jangan sampai katanya, kalian, berperilaku sombong ya, artinya harus memiliki kerendahan hati gitu. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan sifat, rendah hati terutama di, eee, kaum wanita ya? Apalagi kan zaman sekarang itu istilahnya zaman glamor gitu, wanita segala pakai gitu, perhiasan, lain-lain gitu, Pak. Seperti itu. Ya, memang betul ya, terjadi, pergeseran makna, Mmm, ya. Yang tadinya perempuan itu mengalami penganiayaan, penzoliman dari segi hak kebebasannya, kemudian dibebaskan oleh Islam, mhm, begitu ya. Dan saat ini pun, kebebasan itu oleh barat betul-betul dilepas kendalikan itu. Nah memang ini menjadi sebuah, PR ya bagi lajnah di hadapan mhm, huzur bahwa jangan sampai karena kebebasan ini diberikan kepada kalian, kemudian kalian salah di dalam mempergunakan kebebasan ini, iya, itu. Lalu kebebasan seperti apa? Kebebasan yang diinginkan oleh Islam adalah kebebasan yang di dalamnya terdapat atau terkandung kehormatan bagi kalian. mmm, Bagaimana cara mendapatkan kehormatan itu? Tidak lain dan tidak ada yang lain, yaitu mengikuti syariat daripada Islam tentang aturan perempuan, itu. iya, Misalnya
Seseorang perempuan boleh memakai perhiasan, tetapi perhiasan dalam kategori seperti apa? Apakah untuk berglamor ya, Iya. atau perhiasan ini untuk sebagai aksesoris yang Oh. dapat menyenangkan hatinya, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, bagi lajnah dikembalikan lagi pemaknaannya yang benar oleh huzur. Jangan sampai kalian ini terdoktrin mengikuti langkah-langkah daripada kaum feminis di barat yang mereka itu sudah tidak memiliki lagi rasa hormat dan rasa malu terhadap diri mereka sebagai sosok perempuan. Mhm. Seakan-akan mereka ingin mengembalikan ya kebudayaan buruk yang terjadi pada perempuan di Oke. masa pra-Islam, mereka ingin buat pada zaman ini. Mmm. Mereka kalau perempuan dibiarkan dengan, tanpa ada batasan, Iya. itu seperti kita membiarkan perempuan itu mengalami masa-masa keburukan seperti zaman dulu, gitu. Mmm. Tetapi kalau perempuan dijaga dengan baik, dengan penuh Iya. rasa hormat, ya, itulah yang seharusnya yang sejatinya Mmm. dikatakan sebagai perempuan-perempuan modern, gitu. Mmm. Jangan kalau zaman dulu kan, Iya. seseorang yang mohon maaf, telanjang, tidak berbusana, kan dipakaikan busana. Mhm. Nah, sekarang sudah dipakaikan busana yang pantas, yang hormat, kemudian busana itu mau dilepas lagi. Mau Mhm. kembali lagi kepada zaman prasejarah, Iya. ya kan gitu ya. Nah itu. Oke. Memang, cara berpakaian itu paling, apa ya, bagi wanita itu hal yang paling menonjol gitu ya, Pak. Nah, bahkan di dalam, yang disampaikan pidato oleh Hujur itu, bahwa kesopanan itu tidak hanya dalam pakaian ya, tetapi juga dalam, pandangan, pendengaran, dan ucapan. Kemudian, beliau juga menegaskan bahwa, eee, hijab itu bukanlah, pembatas kebebasan, tetapi juga perlindungan kehormatan bagi wanita nah, Pak. Kemudian untuk, eee, perempuan nih, Pak, terutama di barat nih, bagaimana sih menanamkan pemahaman kepada pemudi Ahmadi atau wanita Ahmadi bahwa hijab itu, adalah simbol kehormatan, bukan sekedar aturan berpakaian saja gitu, Pak? Ya, eee, Huzur sampaikan ya di khutbah beliau dalam pertemuan itu, seorang wanita ya, Ahmadi, lajnah, bagaimana di dalam dirinya tersebut bisa timbul rasa bahwa, oh pardah ini atau hijab ini adalah sesuatu yang tidak mengekang dirinya. Iya. Nah, itu harus dipahami dulu tentang tujuan hidup. Mmm. Laki-laki harus paham tujuan hidupnya, perempuan harus paham tujuan hidupnya, masyarakat harus paham kenapa dia ada tercipta di dunia ini. Ya, eee, wanita harus atau lajnah harus memahami dulu tujuan dia hidup itu untuk apa. Ya, Hujur sampaikan nih, kalau kita melihat dari, ya jurnal yang pernah saya baca, itu hampir dari 70% ya manusia itu tidak mengenali tujuan dia hidup itu untuk Mmm. apa. Bahkan hampir 40%-nya itu sudah mengalami kelelahan dalam, dia meraih ya kehidupan yang serba konsumtif. Mhm. Nah, bayangkan karena tidak mengenali tujuan Mhm. hidupnya, maka manusia itu mengalami hal yang semacam itu. Kan kasihan sekali. Mmm. Padahal di dalam Islam itu tujuannya ditetapkan, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia itu untuk Iya. beribadah. Nah, karena manusia tidak mengenali tujuan hidupnya inilah, Iya. kemudian mereka hidup itu sesuka-sukanya. Misalnya contoh, ada handphone baru dia beli. Mhm. Nanti belum setahun muncul lagi handphone yang lebih canggih lagi. Ganti lagi. Kemudian nanti dia akan berusaha berekspektasi dan berusaha untuk mengejar membeli handphone produk Iya. tersebut. Begitu juga dengan makanan, begitu juga dengan Mmm. hiburan ya. Iya, iya. Akhirnya terjadi kelelahan bagi manusia mengejar hal-hal yang seperti itu, Iya. gitu ya. Kan untuk mendapatkan itu perlu effort yang Mhm. kuat kan, perlu kerja yang lebih dari 8 jam sehari gitu. Nah, jika manusia tahu bahwa tujuan hidupnya itu bukan untuk perkara itu, bahwa tujuan hidupnya itu memang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Maka baik dia orang miskin, orang yang menengah, orang yang kaya, itu tidak akan menghabiskan hidupnya hidupnya itu untuk hal-hal yang konsumtif, yang membuat dia lelah, yang membuat dia stres. Misalnya seseorang dapat kerja kemudian dia memiliki penghasilan misalnya sebulan 1 miliar. Kalau dia tahu tujuan hidupnya, dia kan tidak akan menghabiskan uangnya, kekayaannya untuk hal-hal yang lain. Tapi dia sederhana saja. Oh, saya hidup memang untuk ibadah, ya sudah. Ibadah itu apa? Ya sholat, kemudian berzakat, ya berinfak, melakukan kebenaran, kejujuran, sabar gitu ya. Orang yang penghasilannya biasa saja pun akan melakukan hal yang sama. Nah, jika semua manusia itu berpikiran yang sama, bahwa tujuan hidupnya itu bukan untuk konsumtif, bukan untuk materialistis, tapi untuk taat dan patuh pada perintah agama, pada perintah Allah Ta'ala, maka dunia ini akan damai, akan tenang. Semuanya akan jauh lebih teratur daripada kehidupan yang sekarang yang kita rasakan. Nah, begitu juga dengan lajnah. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa saya pakai jilbab aja daripada saya nggak pakai jilbab. Bahwa dia harus tahu bahwa tujuan dia hidup itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang disampaikan oleh Huzur. Lajnah harus paham bahwa dia hidup itu harus mengikuti perintah daripada Allah Ta'ala. Dan dia harus mengetahui bahwa kenapa dia dipakaikan jilbab. Kenapa harus ada hijab antara laki-laki dengan perempuan, harus ada pardah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk kehormatan dirinya dan supaya tidak terjadinya kerusakan moral di kalangan masyarakat dikarenakan adanya hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh laki-laki dengan perempuan. Oke, baik. Memang perilaku konsumtif ini sering pada perempuan ya, Pak. Nah, tidak terlepas dari budaya modern ya. Nah, mengingat budaya modern, Hujur juga menyampaikan dalam pidatonya, Pak Mu, bahwa agar wanita Ahmadi itu tidak terpengaruh oleh tekanan sosial gitu, tekanan sosial sama pandangan dunia modern yang bertentangan dengan Islam. Nah, terutama terkait pardah yang tadi dan batas pergaulan. Nah, bagaimana nih Pak Mu, wanita Ahmadi itu tetap teguh menjalani nilai-nilai agama di tengah tekanan gaya hidup modern yang sekarang itu serba terbuka gitu, Pak? Iya, yang disebut dengan tekanan sosial adalah karena kita berada di lingkungan yang minoritas. Kan itu. Ya, sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk mengikuti budaya yang sudah menjadi mayoritas. Kalau di Eropa budaya mayoritasnya misalnya tidak menggunakan jilbab, tidak ada pardah, bebas laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Bahkan lebih anjurkan untuk misalnya membuka aurat. Ya. Dianggap kalau tidak menggunakan jilbab itu dianggap lebih cantik. Kalau tidak menggunakan pakaian yang tertutup dianggap lebih seksi misalnya seperti itu. Sebaliknya kalau menggunakan jilbab dianggap menggunakan tradisi-tradisi kuno gitu ya, yang tidak modern, sehingga dicap wanita Islam adalah wanita yang tidak menerima modernitas. Tidak ya. Kaum lajnah harus paham bahwa Islam tidak mengikuti budaya-budaya tersebut itu karena budaya-budaya itu sama sekali tidak mengangkat derajat wanita. Coba diangkat dari sebelah mananya derajat dan kemuliaan wanita dengan budaya-budaya barat yang salah terhadap pardah itu. Dari segi mananya? Yang ada itu semua adalah bentuk-bentuk pelecehan terhadap wanita. Ya kan? Mengumbar aurat kepada yang bukan muhrimnya. Itu kan pelecehan. Dan itu pelecehan yang dinormalisasikan oleh orang Eropa. Dan kalau kita sadar bahwa hal tersebut menjijikkan seharusnya, ya kan? Sesuatu yang terhormat kan seharusnya dibungkus. Ya. Makanan saja kalau misalnya dibungkusnya dengan rapi lebih mahal dia harganya daripada makanan yang tidak dibungkus. Ya, makhluk hidup itu yang tidak dibungkus itu hanya hewan.
Mhm. Manusia yang berakal ya, yang tidak seperti hewan itu, pernah manusia itu berada pada masa seperti hewan, tidak terbungkus. Iya. Melalui peradaban kemudian dibungkus. Nah, kenapa pada dunia modern ini mau Mhm. kembali kepada zaman pra-peradaban itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Eropa yang mengaku dirinya adalah modern, ya. Iya, iya. Nah, maka bagi Lajnah harus memiliki sebuah prinsip. Mhm. Prinsipnya apa? Saya ini bukan manusia prasejarah, gitu. Iya. Saya ini manusia modern seutuhnya. Harus Iya, mengatakan iya. kepada manusia yang mengaku modern itu, yang modern sebenarnya bukan kalian, tapi kami yang modern. Karena kami yang tertutup, gitu. Yang modern itu bukan yang bergumul dengan lawan jenis yang Iya. bukan mahramnya. Yang modern, yang mulia, yang terhormat itu dia hanya bergumul, ya bergabung, berbaur, ya secara dekat gitu dengan yang mahramnya saja. Mmm. Gitu. Nah, harus ada kepercayaan diri. Nah, Huzur sampaikan bahwa lajnah itu harus memegang teguh nilai-nilai Islami di dalam menjalankan kehidupan bersosial masyarakat. Iya. Nilai-nilai Islami itu baru bisa melekat dalam diri kita kalau kita memiliki pemikiran yang benar terhadap pelajaran-pelajaran Islami itu. Jadi jangan Iya. mengatakan bahwa di dalam otak kita jangan mengatakan bahwa membuka aurat adalah tanda modern, tidak. Membuka aurat itu adalah tanda kembali kepada masa prasejarah Sejarah. Islam, itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya kamu, bagaimana Islam itu mengajarkan nilai-nilai terutama kepada perempuan gitu ya, Pak. Oke, baik, pemirsa MTA, alhamdulillah kita pada episode kali ini, mendapat banyak sekali pelajaran terutama, eee, untuk Lajnah ya, bagaimana seorang wanita itu berperilaku yang baik, menjaga fardahnya, dan semoga episode kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan pemirsa MTA, jika ingin menyaksikan khutbah Hujur kemudian ingin mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, saksikan terus program Seruan Khalifah pada episode-episode selanjutnya. Saya Taufik Ahmad selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.